Waktu cukup banyak yang mustajab doa. Yang paling masyhur adalah sepertiga malam. Ya, yang hadis Bukhari yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi, kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku berikan, adakah yang punya hajat aku penuhi, adakah yang bertobat aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman, cara hitungnya adalah mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi 3 lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya, dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5, itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa kau lupa pesanku? Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah SWT. Yang kedua pada saat sujud, ya terutama di sholat sunnah, karena sholat wajib ada bacaan khususnya. Di sholat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, beliau dikenal dengan julukan Sajjad, suka sekali sujud, ya. Dan beliau tidak pernah angkat kepalanya dari tempat sujud kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga sebelum salam terakhir kalau dalam sholat, ada kurang lebih 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, kalau teman-teman sudah hafal alhamdulillah, kalau belum usahakan dihafal. Ada 23 macam doa dan itu sudah saya bedah di YouTube dari buku kecil Hisnul Muslim bahasa Arabnya, kumpulan doa Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia itu. Ada 132 doa, diantaranya doa-doa sebelum salam, ada 23 doa. Ada doa-doa yang mulia banyak sekali di situ yang sangat bagus yang semestinya kita baca. Kalau sholat sunnah boleh kita sampaikan hajat kita karena Nabi SAW setelah mengajarkan 23 doa. Setelah mengajarkan 23 doa ini kepada para sahabat, beliau mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu boleh berdoa apa saja. Jadi termasuk tempat mustajab adalah sebelum salam. Kemudian yang keempat, berpuasa. Ya, kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis, ini mulia sekali, maka usahakan puasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasa ini. Usahakan puasa teman-teman, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan cuma bilang itu puasa sunnah. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sunnah fungsinya itu untuk menambal kekurangan amal wajib. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik maka beruntunglah dia, kalau rusak maka rugilah dia. Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dia mengatakan, coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini, kalau ada dilengkapkanlah solat wajibnya. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain. Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu. Nah pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa. Ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa. Begitu juga dengan puasa yang lebih 3 hari setiap bulan. Hari-hari puasa banyak ya. Selain Ramadan, karena Ramadan sudah pasti kewajiban, tapi kita bicara sunnahnya. Yang kelima adalah musafir. Semua musafir diijabah doanya. Ya, selama safarnya bukan pada kemaksiatan, bukan karena mau menipu orang, bukan karena mau berzina, maka biidznillah akan diijabah doanya. Berdoa ikhwas sekalian, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat, lagi di kapal, safar, berdoa, angkat tangan sebentar, 5 menit, 10 menit berdoa, mustajab doa. Kata Nabi SAW, orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya. Begitu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun. Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan. Di Timur Tengah jarang sekali hujan. Kami waktu di Madinah dulu, kadang-kadang lewat 2 tahun tidak hujan. Ya, nggak ada hujan sama sekali. Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya. Kita sampai 2-3 bulan, 4 bulan hujan. Dan setiap turun hujan itu waktu mustajab. Karena pada saat turun hujan di Madinah, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah, rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit, berdoalah. Disuruh berdoa para sahabat. Maka berdoa itu waktu mustajab. Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi, berkecamuk, kalau kita di kancah jihad,
Ini juga mustajab. Kata Nabi SAW, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkecamuk. Juga antara azan dan iqamah. Nah, ini banyak masjid kita di Indonesia kadang-kadang, kecuali kalau kayak tadi mungkinnya karena kita mengejar ta'lim. Tapi kalau lagi waktu lowong, tidak ada kegiatan apa-apa teman-teman sekalian, antara azan iqamah dikasihkan waktu yang cukup. 5 menit saja itu masih pendek sebenarnya. Tapi banyak masjid kadang-kadang pendek sekali, gitu kan. Maka kalau di Masjid Haram Mekah, Nabawi biasanya 20-25 menit, ya. Kecuali memang darurat sekali, orang-orang itu semua sibuk dengan kantor kerja. Kalau tidak, ini waktu mustajab. Kita masuk masjid bisa sholat qabliyah, bisa berdoa, ini tetap diijabah sama Allah SWT. Dan kita punya satu hari 5 waktu sholat, berarti kita punya 5 waktu mustajab, diterima sama Allah. Kemudian juga doa orang tua untuk anak. Ya. Saya sarankan bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang hadir selalu jaga lisannya dari anak-anaknya. Jangan suka bilang kau nakal nak. Ya. Ini bisa jadi doa. Kau bodoh bisa jadi doa. Kamu ini seperti orang gila, bisa jadi doa. Atau bertengkar suami istri lalu mengatakan saya nyesal nikah sama kamu, bisa jadi penyesalan benar. Atau lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya, dia hina dirinya sendiri. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dari kalian memohon yang buruk untuk dirinya, keluarganya, hartanya, sehingga malaikat lewat dan mengaminkan, maka terjadilah itu. Makanya di antara hal yang harus kita ucapkan teman-teman, jadikan bagian dari doa kita, ya Allah aku beristighfar kepadamu atas seluruh kalimat yang pernah aku ucapkan buruk, baik buat diriku, hartaku ataupun keluargaku. Bisa saja renggangnya suami istri karena kalimat mereka berdua. Bisa saja nakalnya anak karena ucapannya orang tua. Kata Nabi SAW, termasuk doa tidak ditolak adalah doa orang tua buat anak. Lebih baik kita bilang teman-teman, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah sembuhkan, semoga kau sehat, dan seterusnya. Termasuk juga yang selanjutnya doa anak untuk orang tua, anak soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Begitu juga setiap muslim terhadap muslim yang lain. Tapi dalam hadis dikatakan ala zahril ghaib, enggak ketemu. Lagi enggak ketemu, misalnya kita doakan teman kita diam-diam antara azan iqamah, kita mengatakan ya Allah sembuhkan dia, mudahkan jodohnya, ya Allah begitu dan begitu. Dia enggak tahu kita doakan. Kata Nabi SAW, doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak dilihat ya, oleh temannya, itu diterima oleh Allah. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita doakan seseorang, kecuali orang itu berbuat zalim. Tapi kalau tidak, apalagi kita cuma hasud saja, iri, maka jangan doakan keburukan. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mengucapkan kalimat doa, maka di atas kepalanya malaikat Allah kirim dan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang, kalau saya bilang teman-teman, kalau ada orang kaya, apa yang harus lakukan Ustaz? Doakan, bilang ya Allah tambahkan kekayaan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama. Orang sehat, ya Allah tambah kesehatannya, ya Allah berkahi. Kami sudah biasa dengar dari teman-teman di Saudi selama kami tinggal di Madinah. Subhanallah, kalau kita ketemu misalnya masuk ke dalam satu rumah, rumahnya besar misalnya. Maka kalau ketemu, Masya Allah, rumahmu bagus. Kalimat Masya Allah selalu ada. Semoga Allah berkahi buat kamu, semoga Allah tambahkan rezekimu. Padahal orang itu sudah kaya. Karena dia tahu dia sedang doakan diri dia. Ada orang pintar, ya Allah tambah kepintarannya. Kita doakan diri kita dan doa malaikat, kita pasti dijabah sama Allah. Maka hindari semua kalimat buruk. Kita bilang ya Allah matikan dia, seperti kita doakan diri kita supaya dimatikan juga, gitu kan? Nah, enggak boleh. Kecuali dalam keadaan kita terzalimi, itu baru iya. Kita punya hak untuk mendoakan dia kan? Tetapi ini pun ada solusi. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita punya dua opsi untuk berdoa. Opsi pertama kita bilang ya Allah puntungkan kakinya, butakan matanya, apalah orang biasa jengkel, doain macam-macam. Boleh, boleh. Tetapi ini hanya sekedar doa dendam saja. Allah ijabah, orang itu tabrakan kakinya patah, selesai. Dia nggak dapat apa-apa. Opsi yang kedua ini lebih baik. Kita bilang ya Allah berikan dia hidayah, tegakkan argumentasi padanya supaya dia sadar tentang kesalahannya. Maka kalau dia dapat hidayah dari doa kita, selama dia baik kita panen pahala. Juga kalau kita punya hak dengan dia, dia pasti akan kembalikan. Maka itu lebih baik.
Begitu juga teman-teman, akhir waktu di hari Jumat. Ini juga waktu mustajab doa. Ya. Akhir waktu di hari Jumat maksudnya akhir waktu asar. Tapi yang jelas ada dua riwayat yang masyhur. Yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu mustajab. Enggak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, karena itu waktu mustajab. Yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali diijabah, dan itu berlaku di 12 waktu, maksudnya 12 jam kalau kita sekarang, dari subuh sampai terbenam matahari. Kata Nabi SAW, dan kejar, perbanyak doa, ya, habis asar sampai terbenam matahari. Ya, artinya dua ini dianjurkan sekali untuk seseorang itu berdoa pada saat itu.